Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like and subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih. Forza Milan. AC Milan dikabarkan telah memutuskan untuk mempertahankan Sandro Tonali dan siap menyelesaikan transfer permanen dari Brescia musim panas ini, seperti diberitakan Football Italia. Direktur teknik Paolo Maldini yakin wonderkid Italia itu akan menjadi salah satu protagonis di Milan di masa depan. Dan La Gazzetta dello Sport melaporkan klub siap memicu opsi untuk merekrut sang gelandang. Tonali tiba dengan pinjaman berbayar musim panas lalu senilai 10 juta euro untuk Brescia. Dan Milan harus menambah 25 juta euro lagi untuk mengontrak pemain berusia 20 tahun itu dengan kontrak permanen. Pemain muda itu memperbarui kontraknya dengan Brescia hingga Juni 2022 sebelum pindah ke San Siro. Dan telah memainkan 25 pertandingan Serie A Liga Italia sejak kedatangannya. Surat kabar tersebut melaporkan Rossoneri siap mengaktifkan opsi untuk membeli gelandang bertahan yang ditutup 4 kali oleh Italia. Tonali pernah mengungkapkan, Milan sangat berarti baginya karena dia bukan hanya pemain tapi juga penggemar Rossoneri. Saat Anda menjadi pesepak bola, Anda bermain dengan cinta karena itu adalah hasrat Anda. Selain itu, bermain untuk Milan yang merupakan tim favorit Anda itu hal yang indah, katanya. Hal-hal ini harus dipertimbangkan karena itu adalah tim yang selalu saya ikuti sepanjang hidup saya, ungkasnya. AC Milan siap melakukan aksi gesit demi mengamankan pemain sayap Wolfsburg asal Kroasia, Josip Brekalo. Rossoneri sejauh ini bersaing dengan Liverpool dan Arsenal. Menurut laporan Calcio Mercato, Rossoneri tertarik merekrut pemain timnas Kroasia yang telah membuat 4 gol dan 3 assist dalam 27 penampilannya bersama Wolfsburg di ajang Bundesliga Jerman 2020-2021. Josip Brekalo adalah pemain kreatif yang bisa dipasang sebagai winger dan gelandang serang. Ia menjadi sosok yang turut berkontribusi dalam peningkatan performa Wolfsburg di musim ini, sehingga klub memiliki peluang besar tampil di Liga Champions musim depan. Media Kroasia, UPAR, menulis bahwa 2 klub besar Liga Inggris, Liverpool dan Arsenal, tertarik merekrut pemain berusia 22 tahun tersebut. Terlebih hanya butuh dana sekitar 20 juta euro atau sekira 346 miliar untuk mendatangkan sang pemain. Kendati begitu, AC Milan selangkah lagi lebih maju dibandingkan Liverpool dan Arsenal. Pemilik 7 gelar Liga Champions itu bahkan telah menjalin komunikasi dengan Wolfsburg pada jeda transfer musim dingin Januari lalu. Rossoneri saat ini dilaporkan siap memboyong sang pemain, baik lewat pembelian langsung atau pertukaran pemain. Josip Brekalo digadang-gadang cocok dengan Rossoneri yang memaksimalkan bakat pemain muda. Samping itu, keberadaan Ante Rebic yang tak lain adalah rekan sekenegara Brekalo bisa membuat ex Dinamo Zagreb itu lebih senang mendarat di San Siro. AC Milan masih harus berjuang keras demi mengamankan tiket Liga Champions. Meski demikian, Paolo Maldini kian dekat dengan para pemain buruan yang dipersiapkan jika AC Milan bermain di Liga Champions musim depan. Diketahui, saat ini AC Milan berada di posisi 4 klasemen Liga Italia Serie A. AC Milan memiliki poin sama dengan Atalanta dan Juventus yang berada di posisi kedua klasemen. Bursa transfer Liga Italia makin menghangat dengan sejumlah pemain yang terus dihubungkan dengan sejumlah klub termasuk AC Milan jelang bursa transfer musim panas 2021. Sejauh ini, AC Milan disebut sebagai satu-satunya tim yang meminta informasi mengenai striker Torino, Andrea Belotti, menurut seorang jurnalis. Artinya, hal itu menjadi kabar baik bagi pendukung sejati AC Milan, Milanisti, yang telah menanti update transfer terkini. Andrea Belotti berusia 27 tahun pada 23 Desember dan akan menemukan dirinya berada di persimpangan jalan di musim panas. Karena ini bisa menjadi salah satu peluang terakhir untuk melompat ke klub besar dan bersaing merebutkan trofi. Kontraknya akan berakhir pada Juni 2022, jadi dia akan memiliki keputusan untuk berkomitmen pada kontrak baru atau mengakui bahwa Torino akan dipaksa
untuk menjualnya di bursa transfer mendatang. Untuk memastikan dia tidak pergi secara gratis. Berbicara di Calcio Mercato, jurnalis radio Enrico Camillo berbicara tentang masa depan Belotti dan memberikan beberapa informasi menarik terkait laporan ketertarikan Milan. Saya hanya tahu bahwa Belotti tidak akan bergabung dengan Torino. Dia tidak akan memperpanjang kontrak dan hanya Milan yang meminta informasi. Roma tidak meminta apapun. Seorang teman dekat Belotti memberitahuku, kata Camillo dikutip dari Sempre Milan. Musim 2020-2021 berjalan penuh drama bagi AC Milan. Paling baru, Milan memastikan tidak akan melakukan negosiasi apapun dengan pemain sebelum benar-benar usai. Milan memulai segalanya dengan sempurna pada awal musim 2020-2021. Sampai paruh musim, hanya ada riak-riak kecil yang bisa membendung laju Milan menjadi juara musim Serie A. Namun, 2021 menjadi momen yang sulit bagi Milan. Kekalahan mulai jadi hasil yang wajar. Milan acap kali kesulitan saat bermain di San Siro. Pemain kunci cedera dan absen bermain karena akumulasi kartu. Milan secara dramatis beralih status dari calon kuat peraih Scudetto pada paruh musim menjadi klub yang terancam ada di 4 besar klasemen akhir pada pekan ke-34. Jalan yang penuh drama bagi Milan. Lihat situasi terkini, klub yang tidak cukup ideal, Paolo Maldini mengambil langkah tegas. Sang direktur teknis ingin semua pemain fokus ke lapangan dan tak akan ada negosiasi apapun. Penting untuk menegaskan kembali bahwa tidak ada seorang pun di luar Milan yang dapat memutuskan siapa yang bermain dan siapa yang memperbarui kontrak, ucap Paolo Maldini. Mulai saat ini, setiap negosiasi untuk perpanjangan kontrak baru ditunda hingga akhir musim agar tim bisa fokus ke lapangan. Sementara itu, kami akan terus melindungi pemain kami seperti yang selalu kami lakukan, tegas pria 52 tahun tersebut. AC Milan pada jendela transfer musim panas ini disebutkan siap menggelontarkan uang cash ditambah Jens Peter Hauge ke Udinese untuk mendapatkan gelandang asal Argentina, Rodrigo De Paul. Laporkan La Gazzetta dello Sport, proposal dari AC Milan itu disebutkan cukup mematik respon dari Udinese dan Rodrigo De Paul. Terlebih, Rossoneri masih punya kas untuk masuk zona Liga Champions. Pihak Udinese disebutkan La Gazzetta dello Sport. Mereka menerima tawaran AC Milan dan De Paul siap angkat kaki dari Asia Arena dengan imbalan 40 juta euro. Selain AC Milan, klub Liga Inggris Leeds United turut mengincar sang pemain. Sementara di jajaran klub elit Serie A, Inter Milan dan Juventus pun turut disebutkan meramaikan untuk mendapatkan Rodrigo De Paul, tulis laporan Football Italia. Sekarang Milan muncul sebagai favorit dengan masuknya Hauge sebagai bagian dari kesepakatan untuk menurunkan biaya operasi. Ada juga pemain lain dalam daftar Rossoneri yang bisa ditambahkan sebagai opsinya, Emerson Pabenga dan Marco Beresini. Liga Italia pekan ke-35 bakal menyuguhkan pertandingan penting saat AC Milan bertandang ke markas Juventus. Duel Juventus versus AC Milan pekan ke-35 Serie A Liga Italia akan berlangsung pada Senin 10 Mei 2021 pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Kemenangan akan sangat krusial bagi kedua tim baik Juventus maupun AC Milan untuk merebutkan posisi 4 besar Liga Italia untuk tiket Liga Champions musim depan. Rossoneri sangat membutuhkan motivasi setelah kekalahan beruntun melawan Sassuolo dan Lazio, terutama saat mereka akan berhadapan langsung dengan Juventus minggu depan. Kemenangan atas Benevento 2-0 menjadi modal dan motivasi AC Milan untuk bertamu ke Juventus pekan depan. Sangat penting untuk menang, tim meskipun kuat dan tanpa beban telah mengalami banyak kekalahan dari 2 kekalahan, tegas Pioli. Secara mental timnya dikatakan bagus jelang melawan Juventus usai hasil kemenangan atas Benevento. Kemenangan itu dikatakan Pioli satu-satunya cara untuk mencapai pertandingan minggu depan dengan baik.
Kemenangan itu memberi tim AC Milan keyakinan akan kualitas dan motivasi serta tekad yang optimal. Kami memiliki waktu seminggu untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk tantangan yang sangat menggairahkan selanjutnya. Saat disinggung soal pertandingan pertama musim ini dengan Juventus, Pioli beralasan tidak menurunkan tim terbaiknya. Itu adalah pertandingan khusus, itu bukan line up terbaik kami. Pertandingan lebih seimbang dari apa yang dikatakan hasil. Tapi Juventus memiliki individualitas yang tidak bisa kami hentikan, ilahnya.